Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, yakni baginda junjungan Muhammad, dan kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat yang bertemakan bahayanya ghibah, adu domba, dan hasad atau iri hati. Hasad atau dengki merupakan penyakit hati yang membuat kita merasa tidak senang terhadap orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah akhlak mazmumah atau tindakan yang harus dihindari setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari hasad dan perbuatan orang yang melakukan hasad. Sebagaimana dia berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran surat Al-Falaq ayat 5. Hasad juga menimbulkan banyak perkara dan perbuatan tercela dalam hubungan seseorang. Salah satunya dari perbuatan yang ditimbulkan oleh hasad adalah ghibah dan adu domba. Pada dasarnya, ghibah merupakan persoalan yang dilarang oleh agama. Menurut para ulama, orang yang berghibah telah melakukan dua kejahatan. Kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan kejahatan terhadap hak manusia atau hukuk al-adami. Ghibah juga memiliki dampak yang sangat serius baik bagi pelaku ghibah maupun orang yang digunjing atau korban ghibah. Di antara dampak-dampak ghibah adalah dapat mendatangkan kemurkaan Allah, bahkan pelakunya diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Kedua, merupakan salah satu bentuk kezaliman kepada orang lain. Ketiga, pelaku ghibah menjadi orang yang muflis atau merugi pada hari kiamat, karena pahala dan kebaikan yang dilakukan selama hidupnya menjadi penembus terhadap kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Larangan ghibah juga disebut pada hadis lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi 1854. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa mereka yang menjauhi perbuatan ghibah akan dijanjikan Allah keselamatan dari api neraka saat hari kiamat kelak. Sebegitu tercelanya perbuatan ghibah. Ada pula perilaku tercela yang dilarang oleh Allah yang disebabkan oleh penyakit hati, yaitu namimah atau adu domba. Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwa namimah adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara. Namimah termasuk dosa besar yang mengandung dosa-dosa yang sangat banyak. Perilaku tercela ini akan menyeret pelakunya ke dalam neraka dan mengharamkannya dari kenikmatan surga. Selain itu, kata Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, namimah juga akan menghancurkan amal yang telah diperbuat. Sebab namimah adalah ciri kerendahan, lemah, fitnah, tipu daya, mencari muka, dan munafik. Namimah akan menghancurkan kebaikan, menyia-nyiakan pahala amal soleh, menghilangkan cinta kasih, menjauhkan simpati, meruntuhkan persaudaraan, persahabatan, dan persatuan, ucapnya. Dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang suka namimah atau mengadu domba. Tentu hal tersebut merupakan peringatan bagi setiap manusia agar mengetahui betapa buruknya ghibah, adu domba, dan hasad atau iri hati. Apalagi semua perbuatan itu dapat mengurangi pahala Ramadan kita dan sangat rugi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Begitu dahsyatnya dampak buruk dari perbuatan tercela tersebut. Maka dari itu, jauhkanlah penyakit hati dari diri kita, terutama pada bulan Ramadan ini.
Kita harus menjalin hubungan baik kepada semua orang dan menjaga keimanan kita saat berpuasa dari hal buruk tersebut. Semoga kita dapat terhindar dari penyakit hati dan dilindungi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan semoga bisa kita ambil hikmah terpenting dalam kultum singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.